berarti saudara kita ini nabi keberapa? 27 begitu. Bilang kepada Andi Simon, itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Eros Lubis. Kali ini kita akan bahas sebuah video yang saya juga sulit menyebutkan namanya karena terlalu panjang. Dan singkatannya saya lupa karena saya tidak kenal pendeta ini dan saya juga tidak mau pingin kenal gitu. Tapi ketika saya melihat, mendengar apa yang diucapkan di video ini, menurut saya kurang layak, kurang pantas. Kalau dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang pastor yang namanya Andi Simon. Dan yang lucunya lagi saudara, dia mengaku seorang nabi. Wah, luar biasa ini. Kalau Paul Jang mengaku nabi 26, berarti saudara kita ini nabi keberapa? 27 begitu. Luar biasa ini nabi ini ya. Anda mungkin sudah tidak sabar untuk melihat dan mendengar ucapan si nabi ini. Tapi jangan lupa, harus subscribe, ya, tombol lonceng pencet, like, beri komen, komennya yang meluruskan, jangan ada kata-kata jorok, kata-kata kotor, karena negara kita negara hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Ini dia video saudara kita ini. Jadi apakah ini pakai sarana air, kolam, sungai? Bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Pendeta Muriwali yang membawa suara kenabian Tuhan. Bilang kepada Andi Simon, yang dia lakukan itu dari setan. Anda sudah lihat? Anda sudah dengar? Apa kata dia? Dia katakan pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh pendeta Andi Simon itu sesat. Bahkan bukan hanya sesat, itu adalah bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Dia bilang, saya seorang nabi, saya mengatakan itu dari setan. Begitu, nabi ini mengatakan demikian. Saudara, apakah betul pendeta Andi Simon ini melakukan mujizat-mujizat itu dari setan? Saya tidak percaya ya kalau Andi Simon ini melakukan doa kesembuhan itu dari setan. Saya tidak percaya karena dia mendoakannya pakai in name Jesus, selalu begitu. Jesus name be healed, Jesus name be heal, Jesus name be clear, selalu begitu ya. Dia mengatakan demikian. Sering dia bilang, Jesus, He master healing. Oh, kan berarti Yesus itu yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Kira-kira kan begitu kan? Nah, thank you Lord Jesus. Berarti dia mengakui Tuhan Yesus. Kan begitu. Nah, terus diakhiri dia selalu, Jesus name I pray. Berarti kan dia berdoa dalam nama Yesus. Ya sering dia bahasa-bahasa begitu ya. Tapi sering juga bahasa Indonesia. Jadi saya ingin meluruskan apa yang dikatakan saudara kita ini ya, si YMM atau siapa itu. Karena saya mendengar ucapannya aja risih. Seorang hamba Tuhan masa bisa mengatakan bahwa Pastor Andi Simon ini mendoakan orang yang sakit sembuh itu bukan kuasa Tuhan tapi kuasa setan, cara-cara dari setan. Ini orang waras enggak ini orang? Yang lucunya lagi saudara, dia mengaku seorang nabi. Wah, saya akan bahas yang pertama ya, sebelum dia mengaku seorang nabi ya. Apa yang diucapkan itu adalah kata-kata yang tidak pantas, itu bertentangan dengan firman. Karena Alkitab bilang begini,
Di Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ini saudara kita ini ya sudah menghakimi. Dia katakan pendeta Andi Simon atau Pastor Andi Simon ini menggunakan kuasa setan, bukan kuasa Tuhan. Wah, penghakiman ini akan berbalik kepada saudara kita ini, si YMM apa siapa namanya. Saya pun nggak perlulah tahu kali nama dia ya. Kalau dia berani ngomong begitu, saya nggak tahu apa nanti akibatnya, saudara. Nah, dengarlah omongannya. Bilang kepada Andi Simon, itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Ya, tengok. Udah sesak-sesak. Tadi saya dengarnya aja capek, saudara. Dari awal tuh sampai selesai 24 menit kalau nggak salah. Itu sakit apa, Pak? Pak YMM. Siapa sih namanya? Tolong bantulah. MYM. Pak YMM. Sakit apa sih? Aduh, sampai sesak-sesak gitu. Hamba Tuhan jangan sakit-sakit lah. Ini sehat nih. Doakan orang COVID. Tidak pakai sarung tangan. Tidak pakai pakaian AVD. Lihat di video kita metanoia. Banyak. Bahkan ada orang yang kita wawancara, yang kita sudah doakan, sudah sembuh. Semuanya sembuh. Nggak ada yang mati yang kita doain. Orang-orang sakit. Yang kena COVID. Nah, belum lagi yang pelayanan kami yang benar-benar sakit. Nanti saya akan tunjukkan ya. Saya akan bahas dulu ini. Jangan menghakimi. Yang kedua, kalau dia mengaku seorang nabi, Yeremia 23 berkata begini, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ya, sekarang gini. Ini konteksnya Yeremia 23 ini nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu aja dia bisa bernubuat, tapi nubuatannya itu bukan dari Tuhan. Ya, dia bisa bernubuat, namun bukan dari Tuhan. Nah, syarat-syarat nabi ya, pertama, kalau kita lihat di Alkitab, dia mendengar suara Tuhan, dia menyampaikan suara Tuhan. Nabi itu karena utusan Tuhan harus menyampaikan suara Tuhan, bukan hasil dari baca-baca ayat ini, bukan. Memang dengar suara Tuhan. Bukan dari logos ini, dari ayat ini. Ini mah anak kecil juga bisa baca ini. Tapi selain dari baca ini, dia dengar suara Tuhan. Dia sampaikan pesan-pesan. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan yang dapat dari Tuhan langsung. Nah, si YMM ini dapat nggak? Dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu pasti melakukan mujizat. Ya, pernah dia nggak berdoa? Usir setan, doakan orang sakit, dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri Nabi. Nah, apakah ada di dalam saudara kita YMM tadi? Apakah ada, saudara? Nah, jadi apa kata Tuhan? Dikatakan begini. Di ayat Yeremia dia bilang begini, ya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu. Nah, Yeremia 27 ayat 9. Nah, karena nabi-nabi tadi itu ternyata juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel dan seterusnya dan sebagainya. Ini bicara nabi-nabi palsu. Nah, saya bacakan lagi ya, nabi palsu itu ya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi si YMM ini sudah cukup nggak kriterianya dia bisa mengaku seorang nabi? Tadi sudah saya kasih tahu kriterianya ya. Cukup nggak? Sudah gitu, kalau nggak cukup, berarti dia nabi palsu. Kriteria yang ketiga, buah-buahnya tadi.
Yang pertama, dia bisa mendengar suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dia bisa berdoa dengan kuasa, dengan mujizat. Nah, yang ketiga tadi buah-buahnya. Ada buahnya enggak? Iya. Saudara, kalau nabi itu ya, saya bukan ngaku nabi, tapi minimal dia memang tunjukkan pelayanannya. Ya, coba ini kita lihat. Pelayanan kami, lihat nih. Orang-orang berkerudung. Nih orang-orang di rumah sakit nih. Kita doakan. Ini orang-orang berkupiah. Kita doakan orang berkupiah. Nah ini, ada nggak pelayanan-pelayan CMM seperti ini? Ya, nabi itu harus punya kriteria yang benar. Pertama, dapat pesan dari Tuhan, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, ya, dia bisa mendemonstrasikan kuasa kerajaan Tuhan. Ya, kerajaan Allah, mujizat-mujizat banyak terjadi. Lihat nabi-nabi semua di perjanjian lama. Terus, yang ketiga, kita lihat buahnya. Kalau nggak ada buahnya, berarti dia nabi palsu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita bandingkan dengan Pastor Andi Simon sama si orang tadi. Pastor Andi Simon ini, dia banyak berdoa buat orang sakit sembuh itu. Dan dia pun tidak pernah mengaku nabi. Itu yang lucunya. Nah, ini orang ngaku nabi, nggak buat apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, terlebih terus para hamba-hamba Tuhan, marilah kita jangan terlalu berdebat sesama hamba Tuhan, apalagi hanya karena doktrin dogma. Lebih baiklah kita melayani jiwa-jiwa, itu lebih mulia menurut saya di pandangan Tuhan Yesus. Apalagi banyak orang berkata kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita makin takut, COVID, takut itu ini. Justru kalau Tuhan semakin dekat datang, ya justru kita makin giat melayani Tuhan. Lagi ada kesempatan, selagi hari masih siang kita melayani. Nanti kalau udah waktunya malam, kita nggak bisa bekerja. Ini anak jalanan kumpul rame nih. Ya kita beri pelayanan. Tuhan Yesus jamah. Saudara kami ini yang ku tak tahu namanya karena sulit ku sebut. Sembuhkan dia dari penyakitnya. Saya tidak tahu apa COVID atau mah lambung. Saya nggak ngerti penyakit apa dia. Dan aku berdoa buat Pastor Andi Simon tetap kuat dan sehat, jauhkan dari coronavirus. Begitu juga semua pemirsa YouTube, terlebih yang sudah subscribe, beri sehat dan jauhkan dari coronavirus. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.